Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Kusbin di mana saja berada, untuk kultum kali ini yang bertema bertobatlah sebelum terlambat. Sahabat Kusbin di mana saja berada, Islam merupakan agama yang tidak mentolerir perbuatan dosa sekecil apapun, karena perbuatan dosa itu hanya mendatangkan kepuasan sesaat, sementara penyesalan dan akibat buruknya sangat berat. Kalau diibaratkan, perbuatan dosa itu seperti penyakit kanker. Apabila tidak segera diobati, akan terus menyebar. Bahkan bila dibiarkan, akan menjadi kanker ganas yang akan menggerogoti tubuh dan sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, Islam melarang umatnya untuk mendekati perbuatan dosa, apalagi melakukannya. Karena dengan mendekati saja tak mustahil akan terjerumus ke dalam lembah nista dan hinaan lantaran perbuatan dosa. Betapa perbuatan dosa itu sudah menjerumuskan dan menghancurkan umat-umat terdahulu. Karena dengan berbuat dosa akan mendatangkan murka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kaum Ad, Madian dan Samud yang dihancurkan oleh Allah dengan ditimpakan berbagai malapetaka karena telah melakukan perbuatan dosa secara terbuka dan akut. Karena itu, kalau hidup kita ingin aman, nyaman dan tentram, maka jauhilah perbuatan dosa. Sahabat Kusbin di mana saja berada, di antara perbuatan dosa yang sekarang ini lagi mengejala dan membudaya di tengah-tengah masyarakat Indonesia adalah perbuatan korupsi, pornografi, dan anarki. Sehingga perbuatan-perbuatan dosa ini sangat mengguncang dan mengancam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama. Oleh karena itu, harus ada upaya-upaya yang serius dan sistematis untuk mengatasi perbuatan dosa tersebut. Karena bila tidak, akan membawa bangsa, negara, dan masyarakat ke jurang kehancuran dan keniscayaan. Lebih-lebih bila virus-virus dosa ini sudah melanda generasi muda, maka masa depan bangsa ini akan dihantui kegagalan dan kehancuran karena dekadensi moral yang melanda anak-anak bangsa. Sebagai agama yang mengutamakan kemuliaan akhlak, maka Islam menyampaikan seruan moral kepada umat manusia, agama menjauhi dan meninggalkan perbuatan dosa. Sehingga dengan hidup bersih tanpa dosa, diharapkan akan mendatangkan keridhaan di sisi Allah dan kehidupan akan lebih makmur dan sentosa. Maka penanaman nilai-nilai agama dan pengamalannya harus ditanamkan sejak dini kepada generasi-generasi kita, sehingga
kebiasaan akhlak baik akan senantiasa melekat dan menjadi panduan dalam kehidupannya. Karena agamalah sumber utama ajaran moral dan akhlak dalam kehidupan. Sahabat Gus Bin di mana saja berada. Dalam hal ini, Islam pun menyerukan kepada umatnya supaya menjadi hamba-hamba Allah yang dikasihi dan dimuliakan. Dalam istilah Al-Qur'annya menjadi ibadur Rahman. Ciri-ciri dari ibadur Rahman selain melaksanakan amal ibadah dan amal soleh, baik yang hubungannya langsung dengan Allah ataupun dengan sesama manusia, juga mampu menjauhi dan meninggalkan perbuatan dosa, terutama dosa besar yang dapat mengguncang dan menghancurkan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuk pada hari kiamat, dan bila dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Quran Surat Al-Furqan ayat 68-69. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, perbuatan dosa itu selain mendatangkan kemurkaan dan siksaan di sisi Allah, juga pelakunya akan merasakan kehinaan dan ketidaknyamanan dalam kehidupan. Dengan demikian, apabila ingin hidup tenang dan nyaman, jauhilah perbuatan dosa. Lantas, bagaimana kalau sudah kadung dan terjerumus ke dalam lembah perbuatan dosa? Allah Subhanahu wa taala tetap menyayangi hamba-hambanya dengan memberi kesempatan untuk bertaubat kepada para pendosa. Asal taubatnya benar-benar dalam arti menyesali perbuatan dosanya, tidak mengulanginya lagi dan menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik, maka niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosanya dan akan mengganti kejelekan dengan kebaikan. Allah SWT berfirman, artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Quran Surat Al-Furqan ayat 70-71. Oleh karena itu, jangan berputus asa dari perbuatan dosa. Sepanjang kita bertaubat dari perbuatan dosa, maka niscaya Allah akan mengampuninya, karena Allah adalah lautan pengampun. Manusia yang baik itu sebetulnya bukan yang tidak pernah berbuat salah, tetapi ketika dia berbuat salah, langsung ingat kepada Allah dan berhenti dari perbuatan dosa itu. Maka Allah SWT senantiasa memerintahkan kepada hambanya untuk memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah, supaya diri kita senantiasa dipelihara dari perbuatan dosa. Sekalipun misalnya terjerumuskan dalam perbuatan dosa, segera diingatkan dan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, firman-Nya artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Zumar ayat 53. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, akhirnya bertobatlah sebelum terlambat.
Jauhilah maksiat sepanjang hayat supaya hidup selamat dunia dan akhirat, serta berakhlak baiklah demi masa depan yang lebih beradab dan bermartabat. Sahabat Guspin di mana saja berada, demikianlah kultum singkat ini yang bertema bertobatlah sebelum terlambat. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.